Seorang pemuda dengan seragam biru muda yang lusuh nekat menerobos barisan keamanan. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di hadapannya berdiri Naila, seorang pemimpin perusahaan raksasa yang dikenal dingin dan tak tersentuh. Di depan puluhan pasang mata yang terbelalak kaget, pemuda bernama Dirga itu merentangkan tangannya, menghalangi jalan sang atasan sambil berteriak dengan suara bergetar, "Bu, saya mohon jangan hadiri rapat itu. Ini jebakan. Ibu akan hancur jika masuk ke sana." Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang pesuruh kantor berani mempertaruhkan nasibnya demi menyelamatkan bos yang bahkan tidak pernah meliriknya? Dan rahasia mengerikan apa yang tersimpan di balik pintu ruang rapat lantai 27 itu? Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh drama, intrik, dan romansa yang mendebarkan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah menarik lainnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton, saya doakan semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang mengalir deras, diberikan kesehatan yang paripurna, hidup yang penuh keberkahan, serta kebahagiaan yang tak pernah putus bersama orang-orang tercinta. Amin. Coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana saja kalian berasal? Insya Allah, doa-doa baik kita akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sekarang, siapkan posisi ternyaman kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Suasana di lantai 30 gedung pencakar langit di kawasan Niaga, Terpadu Jakarta itu terasa begitu mencekam. Hawa dingin dari pendingin ruangan, seolah tak mampu menyejukkan ketegangan yang merambat di setiap sudut kantor Nusantara Grand Property. Para karyawan berjalan menunduk, mengetik dengan hati-hati, dan berbicara setengah berbisik. Semua orang tahu, hari ini Sang Ratu, Naila, sedang dalam suasana hati yang buruk. Di dalam ruangan kerjanya yang luas dan berdinding kaca, Naila memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Di hadapannya menumpuk berkas-berkas proyek Grand Jakarta, sebuah pertaruhan bisnis terbesar tahun ini. Wajah cantiknya terlihat pucat, namun sorot matanya tetap tajam dan mengintimidasi. Sesekali tangan kirinya menekan ulu hati. Penyakit lambungnya kambuh lagi akibat telat makan dan stres berhari-hari, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui rasa sakit itu di depan bawahannya. Ia butuh kafeina. Ia butuh sesuatu yang kuat untuk membuatnya tetap terjaga. Pintu ruangan diketuk pelan. Tanpa menunggu jawaban, seorang pemuda berseragam biru muda masuk dengan langkah sopan. Itu adalah Dirga, seorang petugas kebersihan atau OB yang baru bekerja 3 bulan di sana. Di nampan yang ia bawa, mengepul asap tipis dari sebuah cangkir keramik putih. Dirga meletakkan cangkir itu di meja kerja Naila dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Naila yang matanya masih terpaku pada layar laptop langsung menyambar cangkir itu dan menyesapnya dengan cepat, berharap rasa pahit kopi hitam segera menyentak kesadarannya. Namun, detik berikutnya, dahi Naila berkerut dalam. Ia menghentikan sesapannya dan membanting pelan cangkir itu ke tatakan. Matanya menatap nyalang ke arah Dirga yang hendak berbalik pergi. "Tunggu." Suara Naila terdengar dingin namun tajam, membelah kesunyian ruangan. Dirga berhenti, lalu membalikkan badan dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia menundukkan kepala. "Ya, Bu?" "Apa ini?" tanya Naila sambil menunjuk cangkir itu dengan telunjuknya yang lentik. "Saya minta kopi hitam tanpa gula. Kopi yang paling pekat. Kenapa rasanya manis dan pedas? Kamu mau meracuni saya atau kamu memang tidak becus bekerja?" Dirga menarik napas panjang, lalu memberanikan diri menatap sekilas wajah atasan tertingginya itu. Di mata Dirga, Naila bukan hanya terlihat marah, tapi terlihat kesakitan. "Maafkan saya, Bu Naila," jawab Dirga dengan nada suara yang rendah dan menenangkan. "Saya tahu Ibu minta kopi hitam. Tapi sejak tadi pagi saya perhatikan wajah Ibu sangat pucat, dan tangan Ibu sering memegang perut sebelah kiri. Saya lancang menyimpulkan kalau asam lambung Ibu sedang naik. Kopi hitam hanya akan membuat Ibu semakin sakit." Naila tertegun. Kata-kata itu membuatnya terdiam sesaat. Selama ini, puluhan manajer dan direktur di kantor ini hanya peduli pada target dan angka. Tidak ada satupun yang memperhatikan gerak-gerik kecilnya, apalagi peduli pada rasa sakit di perutnya. Dirga melanjutkan penjelasannya tanpa rasa takut, "Itu teh jahe merah dengan sedikit madu murni,
Bu. Resep dari ibu saya di kampung. Itu bisa menghangatkan perut dan meredakan mual. Kalau ibu tidak berkenan dan ingin memecat saya, silakan potong gaji saya bulan ini. Tapi tolong, diminum dulu selagi hangat. Ibu butuh tenaga untuk rapat nanti sore. Setelah mengucapkan kalimat panjang itu, Dirga membungkuk hormat, lalu berjalan mundur dan keluar dari ruangan, meninggalkan Naila yang masih terpaku. Keheningan kembali menyelimuti ruangan mewah itu. Perlahan, rasa penasaran mengalahkan ego Naila. Ia kembali meraih cangkir itu. Aromanya wangi, perpaduan jahe yang kuat dan manisnya madu. Ia menyesapnya lagi, kali ini lebih pelan. Sensasi hangat seketika menjalar dari tenggorokan hingga ke lambungnya yang perih. Rasa nyeri yang sejak tadi menyiksanya perlahan mereda, digantikan oleh kehangatan yang menenangkan. Tanpa sadar, sudut bibir Naila terangkat tipis, sangat tipis. Di tengah kejamnya dunia bisnis Jakarta yang ia hadapi setiap hari, segelas teh jahe dari seorang OB bernama Dirga ini adalah hal paling tulus yang ia rasakan hari ini. Namun, Naila tidak tahu bahwa perhatian kecil ini adalah awal dari serangkaian peristiwa besar yang akan membolak-balikan hidupnya. Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, waktunya istirahat bagi para penghuni gedung pencakar langit itu. Jika sebagian besar karyawan berhamburan menuju kantin mewah atau kafe-kafe mahal di sekitar gedung untuk makan siang, lain halnya dengan Dirga. Pemuda itu berjalan mengendap-endap membawa sebuah rantang susun berbahan plastik yang warnanya sudah mulai memudar. Ia sadar diri, menu makan siangnya yang hanya berisi nasi putih, tempe orek, dan tumis kangkung sisa semalam mungkin akan menjadi bahan tertawaan jika ia membukanya di area makan umum yang dipenuhi aroma keju dan daging panggang. Dirga memilih menyelinap masuk ke ruang arsip lama di ujung lorong lantai 27. Ruangan itu jarang sekali dipakai, dipenuhi debu tipis dan tumpukan kardus dokumen yang menggunung. Ia merasa aman di sana, duduk bersila di lantai di balik deretan lemari besi yang tinggi menjulang, siap menikmati makan siangnya dengan tenang. Namun, baru saja suapan pertama hendak masuk ke mulutnya, gagang pintu ruangan itu bergerak turun. Jantung Dirga seakan berhenti berdetak. Dengan gerakan kilat namun senyap, ia menutup kembali rantangnya dan menggeser tubuhnya semakin dalam ke celah sempit di antara dinding dan lemari besi. Ia menahan napas, berdoa agar tidak ada yang melihatnya. 2 orang pria melangkah masuk. Dari celah sempit itu, Dirga bisa melihat sepatu kulit mengkilap yang sangat ia kenali. Itu adalah sepatu milik Pak Bara, komisaris perusahaan sekaligus paman tiri Naila. Pria parubaya itu tidak sendirian. Ia bersama seorang staf kepercayaannya yang membawa sebuah map tebal berwarna merah. Pastikan pintunya tertutup rapat. Suara berat Pak Bara terdengar menggema di ruangan sempit itu. Saya tidak mau ada kesalahan sedikitpun hari ini. Beres, Pak, jawab staf itu dengan nada licik. Semua data sertifikat tanah untuk proyek di Cibubur sudah saya ganti dengan data fiktif. Dokumen aslinya sudah saya bakar. Mata Dirga membelalak lebar. Tubuhnya menegang. Ia mempertajam pendengarannya, melupakan rasa laparnya seketika. Pak Bara tertawa kecil, suara tawa yang terdengar mengerikan. Bagus. Keponakan saya yang sombong itu terlalu naif. Dia pikir dia bisa mengendalikan perusahaan ini sendirian. Begitu Naila membubuhkan tanda tangannya di berkas persetujuan itu pada rapat jam 4 sore nanti, detik itu juga dia resmi melakukan penipuan negara. Besok pagi, bukan kursi empuk CEO yang dia duduki, tapi kursi dingin di ruang interogasi kepolisian. Keringat dingin mengucur deras di punggung Dirga. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa, ini adalah jebakan kriminal yang dirancang untuk menghancurkan hidup seseorang. Naila, wanita yang tadi pagi terlihat begitu rapuh saat meminum teh jahenya, akan segera dijebloskan ke penjara oleh keluarganya sendiri. Tiba-tiba, nasib sial menghampiri. Ponsel tua di saku celana Dirga bergetar panjang karena ada panggilan masuk. Meski ia sudah mematikannya suaranya, getaran ponsel itu menghantam dinding lemari besi di belakangnya, menghasilkan bunyi dengungan logam yang cukup nyaring di keheningan ruangan. "Siapa di sana?" bentak Pak Bara. Wajahnya menoleh tajam ke arah sudut tempat Dirga bersembunyi. Langkah kakinya mulai mendekat. Dirga panik luar biasa. Jika ketahuan sekarang, bukan hanya dipecat, mungkin nyawanya juga terancam. Otaknya berputar cepat.
Melihat ada sebuah stapler berat yang tergeletak di atas kardus di dekatnya, Dirga memungutnya dan dengan sekuat tenaga melemparkannya melambung melewati atas lemari menuju arah jendela ventilasi yang terbuka di ujung ruangan lain. Bunyi benda jatuh dan beradu dengan bingkai jendela terdengar gaduh, diikuti suara gemeresik plastik sampah di luar jendela yang tertiup angin. Pak Bara dan stafnya terlonjak kaget. Staf itu segera berlari memeriksa ke arah jendela. Ia menjenguk keluar sebentar lalu berbalik dengan wajah lega. "Ah, cuma kucing liar, Pak." Sepertinya dia melompat dari balkon darurat di sebelah dan menyenggol barang. "Dasar kucing sialan." Pak Bara menghela napas kasar, memperbaiki dasinya yang sedikit miring. "Ayo keluar. Tempat ini banyak tikus dan baunya apek. Ingat, pastikan Naila tidak curiga sampai rapat dimulai." Mereka pun melangkah pergi, meninggalkan Dirga yang terduduk lemas dengan lutut gemetar. Ia selamat, tapi ia tahu Naila tidak. Waktu terus berjalan menuju pukul 4 sore, dan Dirga sadar, ia memegang kunci rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidup bosnya. Waktu seakan berlari lebih cepat dari biasanya. Jarum jam dinding digital di lorong eksekutif itu, kini menunjukkan pukul 15.55 WIB, hanya tersisa 5 menit sebelum rapat penentuan nasib itu dimulai. Lorong panjang berlantaikan marmer itu, kini dipenuhi oleh aura kekuasaan yang pekat. Pintu lift khusus direksi terbuka dengan mulus. Naila melangkah keluar dengan anggun, diikuti oleh rombongan direksi dan asistennya. Langkah kakinya terdengar tegas, menggema di dinding-dinding koridor yang mewah. Ia mengenakan setelan blazer hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, wajahnya didongakkan sedikit ke atas, memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun enggan menatap matanya secara langsung. Di sampingnya, Pak Bara berjalan dengan senyum tipis yang syarat akan kemenangan semu, seolah kursi CEO itu sudah berada dalam genggamannya. Sementara itu, dari arah tangga darurat di ujung lorong, suara derap langkah kaki yang terburu-buru memecah ketenangan. Pintu besi tangga darurat terhempas terbuka dengan kasar. Muncul sosok Dirga, dengan seragam biru mudanya yang kini tampak kusut dan basah oleh keringat. Ia baru saja berlari menaiki 27 lantai karena lift karyawan macet total, entah kebetulan atau sabotase. Napasnya memburu hebat, dadanya naik turun seolah paru-parunya hendak meledak. Melihat rombongan Naila sudah hampir mencapai pintu ganda ruang rapat, kepanikan menyergap Dirga. Ia tidak memedulikan tatapan jijik dari beberapa staf eksekutif yang melihatnya. Ia juga mengabaikan prosedur sopan santun yang selama ini ia junjung tinggi. "Bu Naila," teriak Dirga lantang, suaranya menggema memantul di lorong marmer itu. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera bergerak menghadang. "Heh, mau apa kamu? Kembali ke posmu," bentak salah satu petugas sambil mencoba mencengkeram lengan Dirga. Namun, adrenalin membuat Dirga bergerak lebih gesit. Ia menepis tangan petugas itu, meliuk menghindari tangkapan petugas lainnya, dan berlari sekencang tenaga menuju barisan depan. Tepat beberapa meter sebelum Naila menyentuh gagang pintu ruang rapat, Dirga melompat dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, memblokir jalan sang atasan. Sontak, seluruh rombongan berhenti mendadak. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti udara. Semua mata terbelalak, tak percaya melihat pemandangan di depan mereka. Seorang office boy rendahan berani menghalangi jalan sang ratu properti. "Apa-apaan ini?" Pak Bara maju selangkah, wajahnya memerah menahan amarah yang meledak. "Dasar orang miskin tidak tahu diri. Singkirkan dia sekarang juga." Para petugas keamanan kembali berlari mendekat, siap menyeret Dirga keluar dengan kasar. Namun, Dirga tidak bergeming sedikitpun. Ia tidak menatap Pak Bara, tidak juga melihat ke arah petugas keamanan yang semakin dekat. Matanya terkunci lurus menatap manik mata Naila. Ada ketakutan di sana, tapi ada juga kejujuran yang begitu telanjang. "Bu, saya mohon, jangan masuk ruangan itu," ucap Dirga dengan napas yang masih tersengal-sengal, namun intonasinya penuh penekanan. "Ibu sedang dijebak. Berkas yang ada di dalam sana palsu. Kalau ibu tanda tangan hari ini, ibu tidak akan pulang ke rumah, tapi ke penjara." Naila terpaku. Kalimat itu menghantam kesadarannya lebih keras daripada bentakan siapapun. Ia menatap pemuda di depannya itu. Pemuda yang sama yang tadi pagi membuatkannya teh jahe. Di tengah kepungan orang-orang berdasi mahal yang mungkin menyimpan pisau di balik punggung mereka,
Hanya pemuda berseragam lusuh inilah yang berani menatapnya dengan kekhawatiran yang tulus. Situasi ini begitu gila. Namun insting Naila mengatakan bahwa kegilaan ini mungkin satu-satunya hal yang nyata. Kekacauan di lorong eksekutif itu semakin memuncak. 2 orang petugas keamanan telah berhasil mencengkeram bahu Dirga, siap menyeretnya menjauh dari hadapan para petinggi perusahaan. Pak Bara terlihat sangat murka. Wajahnya merah padam seakan ingin menelan pemuda itu hidup-hidup. Teriakan perintahnya agar Dirga segera diusir terus menggema, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Naila justru terdiam. Waktu seolah berjalan lambat baginya. Matanya yang tajam Mbak Lang tidak lagi menatap Dirga, melainkan beralih memindai wajah pamannya, Pak Bara. Ia melihat sesuatu yang ganjil. Di ruangan yang sedingin ini, ada butiran keringat sebesar biji jagung yang mengalir turun di pelipis Pak Bara. Tangan pamannya itu juga terlihat gemetar halus saat menunjuk-nunjuk ke arah Dirga. Itu bukan tanda kemarahan semata, melainkan tanda ketakutan. Ketakutan seseorang yang rahasianya hampir terbongkar. Otak cerdas Naila bekerja cepat. Jika ia membatalkan rapat tanpa alasan jelas, Dewan Direksi akan mempertanyakan kredibilitasnya. Namun, jika ia tetap masuk, peringatan Dirga terus terngiang di kepalanya. Ia harus memilih, percaya pada pamannya sendiri atau pada seorang pesuruh kantor yang baru dikenalnya. Dan nalurinya memilih opsi kedua. Ia harus keluar dari situasi ini sekarang juga, dengan cara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tiba-tiba, Naila mengangkat tangan kanannya, memegangi kepalanya dengan gerakan dramatis namun tetap terlihat anggun. Wajahnya mengerut seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Aduh, kepala saya. Rintih Naila pelan, namun cukup terdengar di tengah keheningan yang mendadak tercipta. Tubuh Naila mulai goyah. Kakinya seolah kehilangan tenaga untuk menopang berat badannya. Ia membiarkan tubuhnya limbung ke depan, jatuh terkulai layaknya boneka yang tali penopangnya putus. Dirga yang posisinya paling dekat, secara refleks meronta dari cengkeraman satpam. Dengan gerakan sigap, ia melompat maju dan menangkap tubuh Naila tepat sebelum menyentuh lantai marmer yang keras. Kedua lengan kekar pemuda itu menahan punggung dan bahu sang atasan dengan kokoh. Keadaan menjadi panik. Para staf berteriak histeris memanggil nama Bu Naila. Pak Bara ternganga kaget, rencana jahatnya terancam berantakan. Di tengah kepanikan orang-orang di sekeliling mereka, terjadi sebuah momen sunyi yang hanya milik berdua. Wajah Naila berada sangat dekat dengan wajah Dirga. Begitu dekat hingga Dirga bisa mencium aroma parfum mahal yang bercampur dengan keringat dingin bosnya itu. Saat itulah, Naila membuka matanya sedikit, sangat sedikit, hanya segaris tipis yang tak terlihat orang lain. Ia tidak pingsan. Bibirnya bergerak sangat pelan, membisikkan kalimat yang tajam dan dingin tepat di telinga Dirga, kalimat yang membuat bulu kuduk pemuda itu meremang. Kalau kamu bohong soal jebakan ini, tamat riwayatmu, Dirga. Setelah membisikkan ancaman itu, Naila kembali memejamkan matanya, berpura-pura tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dirga menelan ludah dengan susah payah. Ia sadar, ia baru saja menaiki punggung harimau. Tidak ada jalan kembali sekarang. Nyawanya dan karirnya kini bergantung pada kebenaran informasi yang ia dengar di ruang arsip tadi. Rapat itu batal, dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mobil hitam mewah berjenis MPV premium itu meluncur perlahan meninggalkan lobi gedung perkantoran yang masih diselimuti kebingungan. Di balik kaca film yang gelap dan kedap suara, suasana yang tercipta sangat bertolak belakang dengan kepanikan yang baru saja terjadi di luar sana. Begitu pintu otomatis mobil tertutup rapat dan kendaraan mulai membelah kemacetan sore Jakarta, akting Naila seketika runtuh. Wanita yang tadi terlihat lemas tak berdaya itu, kini duduk tegak dengan sorot mata yang kembali tajam. Ia merapikan sedikit tatanan rambutnya yang berantakan, lalu menatap dingin ke arah Dirga yang duduk kaku di hadapannya, seolah pemuda itu adalah terdakwa di kursi pesakitan. Jelaskan, perintah Naila singkat, tanpa basa-basi. Ia tidak butuh pembukaan atau permintaan maaf. Ia butuh fakta. Dirga menelan ludah, tangannya meremas celana seragamnya yang masih kotor bekas debu ruang arsip. Dengan suara yang berusaha ia stabilkan, Dirga mulai menceritakan segalanya. Ia menuturkan kronologi kejadian mulai dari niatnya makan siang di ruang arsip tua, kedatangan Pak Bara bersama staf kepercayaannya,
hingga percakapan mengerikan tentang pemalsuan data tanah proyek Cibubur yang sengaja dirancang untuk menyeret Naila ke penjara. Sambil mendengarkan, jari-jari lentik Naila bergerak lincah di atas layar tablet pintarnya. Ia mengakses basis data internal perusahaan, mencocokkan kode tanah yang disebutkan Dirga dengan data pemerintah yang bisa diakses publik. Hening. Hanya ada suara pendingin udara yang mendesis halus. 1 menit kemudian, wajah Naila mengeras. Rahangnya mengatup rapat menahan amarah yang meluap. Dirga benar. Data di sistem perusahaan menunjukkan tanah itu statusnya bersih. Namun data satelit terbaru menunjukkan area itu adalah lahan sengketa yang sedang dalam proses hukum. Jika ia menandatangani persetujuan akuisisi hari ini, ia akan dianggap menggelapkan dana perusahaan untuk membeli aset bermasalah. Pamannya sendiri, darah dagingnya, benar-benar berniat membusukkannya di balik jeruji besi. Naila menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya yang terasa berat ke jok kulit yang empuk. Ia menatap Dirga lagi, kali ini tatapannya melunak. Pemuda di depannya ini, yang gajinya mungkin tak cukup untuk membeli 1 set menu makan siangnya, baru saja menyelamatkan nyawa dan reputasi yang ia bangun bertahun-tahun. Terima kasih, ucap Naila pelan, nyaris tak terdengar. Belum sempat Dirga menjawab, sebuah bunyi nyaring memecah keseriusan suasana. Bunyi keroncongan yang panjang dan menyedihkan terdengar jelas dari perut Dirga. Wajah pemuda itu seketika memerah padam, menunduk malu karena bekal makan siangnya di ruang arsip tadi memang belum sempat tersentuh sama sekali. Naila terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum geli yang jarang sekali terlihat. Ia menyadari, di balik keberanian nekat pemuda ini, Dirga hanyalah manusia biasa yang kelaparan. Pak Asep, panggil Naila kepada sopir pribadinya. Kita tidak jadi ke rumah sakit. Cari tempat makan. Lalu ia menoleh pada Dirga yang masih salah tingkah. Kamu yang pilih tempatnya. Dimanapun, saya yang traktir. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan saya dari jurang kehancuran, meskipun perutmu sendiri sedang demo minta diisi. Mobil mewah seharga miliaran rupiah itu akhirnya menepi di pinggir jalan kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill, yang malam itu sedang ramai-ramainya. Asap putih beraroma gurih mengepul pekat ke udara, bersaing dengan deruk knalpot kendaraan yang lewat. Pilihan Dirga jatuh pada sebuah warung tenda oranye sederhana bertuliskan, Pecel Lele Lamongan Cak Di. Ini adalah tempat makan favoritnya, tempat di mana rasa lapar bisa dituntaskan dengan harga yang masuk akal. Naila turun dari mobil dengan ragu. Sepatu hak tingginya mendarat di atas trotoar yang tidak rata. Penampilannya yang sangat elegan dengan blazer bermerek internasional terlihat begitu kontras dengan suasana warung tenda yang riuh, penuh dengan pengamen dan asap penggorengan. Orang-orang di dalam warung sempat terdiam sejenak, menatap takjub pada wanita cantik yang seolah salah masuk dunia itu. Namun, perut yang keroncongan membuat Naila mengabaikan tatapan mereka dan duduk di kursi plastik bakso yang disediakan. Pesanan pun datang. 2 porsi pecel lele lengkap dengan nasi uduk yang masih mengepul, lalapan segar, dan sambal terasi yang merah menggoda. Di samping piring, tersaji mangkuk kecil berisi air dengan potongan jeruk nipis. Naila menatap mangkuk kecil itu dengan bingung, lalu mengambil sendok bebek yang ada di meja. Ini sup pembukanya? Sedikit sekali, tapi baunya segar jeruk nipis. Gumamnya polos sambil hendak menyendok air tersebut ke mulutnya. Dengan panik namun sopan, Dirga menahan tangan Naila. Jangan Bu. Ampun, jangan diminum, cegah Dirga cepat. Itu kobokan, Bu. Air untuk mencuci tangan sebelum makan. Di sini tradisinya makan pakai tangan langsung, tanpa sendok garpu, biar rasanya lebih nikmat. Wajah Naila memerah pada menahan malu. Ia meletakkan kembali sendok itu pelan-pelan. Seumur hidupnya makan di restoran berbintang dengan tata krama meja yang ketat, ia baru tahu ada konsep air cuci tangan yang disajikan di meja makan seperti sup. Melihat kecanggungan bosnya, Dirga tersenyum maklum. Tanpa banyak bicara, ia mencuci tangannya, lalu dengan cekatan mengambil ikan lele di piring Naila. Dengan telaten, jari-jari Dirga memisahkan daging ikan yang lembut dari duri-duri tajamnya. Ia menyisihkan bagian kepala dan sirip, menyisakan hanya daging putih bersih yang siap santap di piring Naila. Sudah aman, Bu. Silakan dicoba. Hati-hati pedas, ujar Dirga lembut sambil menggeser piring itu kembali ke hadapan Naila.
Naila tertegun melihat perlakuan itu. Biasanya, pelayan restoran mewah yang melakukan hal seperti ini untuknya, itu pun karena dibayar mahal. Tapi Dirga melakukannya dengan ketulusan alami. Dengan ragu, Naila meniru cara Dirga, menyuir sedikit daging dan mencocolnya ke sambal, lalu menyuapkannya ke mulut menggunakan jari tangan. Matanya seketika membelalak. Perpaduan gurihnya lele goreng, wanginya nasi uduk, dan sengatan pedas sambal terasi meledak di lidahnya. Pedas, sangat pedas, tapi anehnya membuat ketagihan. Keringat mulai muncul di kening Naila, hidungnya sedikit memerah, dan ia terengah-engah kepedesan. Namun tangannya tak berhenti menyuap. Enak? Tanya Dirga sambil tersenyum melihat bosnya yang garang itu kini terlihat seperti anak kecil yang baru pertama kali jajan sembarangan. Pedas sekali, jawab Naila sambil mengelap keringat dengan tisu kasar yang ada di meja. Tapi, enak. Kenapa saya baru tahu ada makanan seenak ini di Jakarta? Malam itu, di bawah tenda terpal oranye dan ditemani suara bising jalanan, tembok tebal yang memisahkan status sosial mereka perlahan runtuh. Naila bukan lagi CEO yang tak tersentuh, dan Dirga bukan sekadar pesuruh. Mereka hanya dua manusia yang sedang menikmati makan malam sederhana yang hangat. Malam semakin larut, namun lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta masih setia menyala, menemani Naila dan Dirga yang kini kembali duduk di dalam mobil yang nyaman. Perut yang kenyang membuat suasana sedikit lebih cair, namun Naila kembali pada mode seriusnya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Ia menatap Dirga lekat-lekat, menyadari satu hal penting. Di puncak kekuasaan, ia sebenarnya buta dan tuli. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan karyawannya di belakang punggungnya. Ia terlalu tinggi untuk mendengar bisik-bisik di lantai bawah. Dirga, panggil Naila memecah keheningan. Mulai besok, gajimu saya naikkan 3 kali lipat. Tapi ada satu syarat mutlak yang harus kamu patuhi. Dirga terlonjak kaget, matanya membulat sempurna. 3 kali lipat? Syarat apa itu, Bu? Asal jangan menyuruh saya korupsi atau berbuat jahat. Naila menggeleng pelan. Justru sebaliknya. Saya ingin kamu tetap menjadi office boy. Jangan ubah penampilanmu, jangan ubah sikapmu. Tetaplah menjadi Dirga yang tidak terlihat, yang sering dianggap remeh oleh orang-orang berdasi itu. Naila condong sedikit ke depan, menatap tajam mata pemuda itu. Orang-orang seperti Paman Bara dan para penjilat di kantor itu tidak akan pernah waspada terhadap seorang OB. Mereka akan bicara bebas di depanmu karena menganggapmu tidak mengerti apa-apa. Disitulah kekuatanmu. Saya ingin kamu menjadi mata dan telinga saya. Dengarkan apa yang mereka rencanakan, catat siapa saja yang bermuka dua, dan laporkan semuanya hanya kepada saya. Dirga terdiam, mencerna tugas berat yang baru saja diletakkan di pundaknya. Ia bukan lagi sekadar pembersih lantai, ia kini adalah agen rahasia sang CEO. Sebuah tanggung jawab yang berbahaya namun juga menantang. Baik, Bu. Saya terima, jawab Dirga mantap. Bagus, lanjut Naila. Agar tidak mencurigakan, kita butuh kode rahasia. Saya tidak mau kita terlihat sering mengobrol. Naila mengambil buku catatan kecil dari tasnya dan menuliskan sesuatu. Perhatikan ini baik-baik. Saat kamu mengantar minuman ke ruangan saya atau ke ruang rapat, perhatikan warna tatakan gelas yang kamu pakai. Jika kamu menggunakan tatakan gelas berwarna merah, itu artinya ada musuh di dekat saya. Ada Pak Bara atau orang-orangnya yang sedang mengawasi, atau ruangan itu mungkin disadap. Saya harus diam dan berhati-hati. Jika kamu menggunakan tatakan gelas berwarna hijau, itu artinya situasi aman. Saya bisa bicara bebas atau menandatangani dokumen penting tanpa takut dijebak. Naila berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis, kali ini senyum yang sedikit jahil. Dan satu lagi. Jika kamu menaruh 2 butir permen rasa kopi di samping cangkir saya, itu kodenya kalau kamu melihat saya sedang stres atau bad mood, dan saya butuh hal manis untuk menenangkan pikiran. Mengerti? Dirga tersenyum lebar, mengangguk paham. Kesepakatan telah dibuat. Di tengah hutan beton Jakarta yang penuh intrik, aliansi paling tidak terduga antara seorang ratu properti dan pesuruh kantornya resmi dimulai malam itu. Mereka siap menghadapi perang esok hari dengan senjata baru, secangkir kopi dan kode warna. Malam itu, langit Jakarta seolah sedang menangis. Hujan badai mengguyur kawasan Sudirman tanpa ampun,
menciptakan tirai air yang memburamkan pemandangan lampu kota dari lantai 30. Kantor Nusantara Grand Property sudah sunyi senyap sejak berjam-jam lalu. Yang tersisa hanya Naila yang masih berkutat dengan tumpukan dokumen strategi di mejanya, dan Dirga yang setia menunggu sambil pura-pura membersihkan area pantry yang sebenarnya sudah mengkilap. Tiba-tiba, dentuman petir yang sangat keras menggelegar, seolah menyambar tepat di samping gedung. Detik berikutnya, seluruh lampu di lantai itu padam total. Kegelapan pekat langsung menyergap, menelan kemewahan ruang kerja sang CEO dalam sekejap mata. Sistem kelistrikan gedung mengalami gangguan sesaat sebelum genset otomatis menyala. Naila yang memiliki trauma masa kecil terhadap kegelapan dan suara petir, seketika membeku. Napasnya tercekat. Wibawanya sebagai pemimpin runtuh seketika, berganti menjadi ketakutan murni. Tangannya meraba-raba udara dengan panik, mencari pegangan. Dirga, panggilnya dengan suara bergetar, nyaris seperti cicitan tikus. Tak butuh waktu sedetik, sebuah cahaya senter dari ponsel menyala, membelah kegelapan. Dirga sudah berdiri di samping meja Naila. Wajah pemuda itu terlihat khawatir di bawah pendar cahaya yang temaram. Melihat bosnya yang gemetar hebat, Dirga melupakan batasan antara atasan dan bawahan. Ia mendekat, membiarkan Naila secara refleks mencengkeram lengan seragamnya dengan sangat kuat, mencari rasa aman. "Saya di sini, Bu. Tenang, ini cuma sebentar. Genset akan segera menyala," bisik Dirga dengan nada menenangkan, tangannya yang lain menepuk pelan punggung tangan Naila yang dingin sedingin es. Benar saja, beberapa detik kemudian, lampu-lampu kembali menyala terang benderang. Naila mengerjap-ngerjap, menyadari posisinya yang sedang mencengkeram lengan obenya sendiri dengan sangat erat. Wajahnya memerah. Ia buru-buru melepaskan pegangannya dan berusaha kembali duduk tegak untuk memulihkan harga dirinya. Namun, saat Naila bergerak mundur, Dirga justru mematung. Matanya terpaku pada bagian atas blus sutra Naila. Karena gerakan panik tadi, kancing teratas blus Naila terlepas, menampakkan sedikit area tulang selangkanya yang putih. Naila yang menyadari arah pandangan Dirga hendak marah, mengira pemuda itu berniat kurang ajar. Tapi sebelum Naila sempat membuka mulut, Dirga dengan cepat melepas jaket kerjanya yang agak kebesaran, jaket murah yang biasa ia pakai untuk menahan dinginnya AC kantor. Dengan gerakan sopan dan menjaga pandangan, ia menyelimutkan jaket hangat beraroma sabun cuci itu ke bahu Naila, menutupi bagian yang terbuka. "Maaf, Bu. Kancing Ibu lepas. AC malam ini sangat dingin, Ibu jangan sampai masuk angin," ucap Dirga tulus sambil memalingkan wajah ke arah jendela, memberi privasi pada Naila untuk membenarkan pakaiannya. Naila tertegun. Ia menarik jaket lusuh itu lebih rapat ke tubuhnya. Aromanya bukan parfum mahal seperti milik rekan-rekan bisnisnya, tapi aroma matahari dan ketulusan. Di tengah dinginnya ruangan dan badai di luar sana, Naila merasakan kehangatan yang menjalar aneh di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi, bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang wanita. Sabtu pagi yang cerah, Naila melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Berbohong demi bisa bertemu seseorang. Dengan dalih ingin melakukan survei lapangan mendadak untuk potensi proyek renovasi cagar budaya, ia meminta Dirga menemaninya ke kawasan Kota Tua Jakarta. Padahal, tim arsiteknya sudah mengirimkan laporan lengkap minggu lalu. Ini hanyalah alibi seorang CEO yang ingin kabur sejenak dari sangkar emasnya. Sesampainya di sana, mobil mewah Naila tidak bisa menembus padatnya pengunjung yang menikmati akhir pekan. Dirga, dengan inisiatifnya yang selalu penuh kejutan, menunjuk deretan sepeda ontel berwarna-warni yang disewakan di pinggir lapangan Fathahillah. "Mobil Ibu terlalu lebar untuk jalanan sempit ini," ujar Dirga sambil menahan senyum melihat Naila yang kebingungan. "Kalau Ibu mau melihat sisi asli Jakarta, kita harus naik itu. Ibu berani?" Awalnya Naila menolak mentah-mentah. Bayangan rok celananya kotor atau terjatuh di depan umum sangat mengerikan. Namun, tatapan menantang dari Dirga meluluhkan egonya. 5 menit kemudian, pemandangan langka terjadi. Naila, sang ratu properti, duduk menyamping di boncengan belakang sepeda tua berwarna merah jambu, sementara Dirga mengayuh pelan di depannya. Angin sepau-sepau menerpa wajah Naila, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tertata rapi oleh hairspray. Awalnya ia duduk kaku, tangannya mencengkeram erat pinggiran sadel.
Namun saat Dirga sengaja membelokkan sepeda sedikit ngebut menghindari kerumunan ondel-ondel, Naila memeki kaget dan secara refleks melingkarkan lengannya ke pinggang Dirga. Pegangan yang kencang, Bu. Remnya agak blong, seru Dirga sambil tertawa lepas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Naila ikut tertawa. Tawa yang renyah dan jujur, bukan tawa sopan basa-basi bisnis. Di atas sepeda tua itu, jabatan dan status sosial mereka menguap begitu saja. Yang ada hanyalah sepasang muda-mudi yang sedang menikmati keriuhan kota. Lelah berkeliling, mereka berhenti di pinggir jalan. Dirga membelikan 2 mangkuk es selendang mayang, jajanan khas Betawi yang warnanya cantik namun asing bagi Naila. Di bawah pohon rindang, duduk di bangku taman sederhana, Naila mencicipi kuah santan manis bercampur es serut itu. Manis, gumam Naila, matanya berbinar. Rasanya seperti nostalgia. Padahal saya belum pernah makan ini. Di kejauhan, seorang pengamen jalanan memetik gitar akustik, menyanyikan lagu cinta lama yang syahdu. Dirga menatap Naila yang sedang sibuk menyendok potongan kue kenyal berwarna merah putih di mangkuknya. Di bawah sinar matahari Jakarta yang hangat, Dirga melihat sisi lain bosnya yang begitu manusiawi, begitu rapuh, dan begitu cantik. Hari itu, Naila tidak memenangkan tender miliaran rupiah, tapi ia memenangkan sesuatu yang lebih berharga. Perasaan bahagia menjadi manusia biasa. Seminggu setelah kejadian di Kota Tua, suasana di kantor Nusantara Grand Property kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di ruang kerja Naila. Hari itu adalah tanggal merah di kalender pribadi Naila, hari ulang tahunnya yang ke-27. Meja kerjanya penuh sesak dengan buket bunga mawar raksasa, parsel buah impor, dan kado-kado mewah berbalut pita emas. Semua itu kiriman dari relasi bisnis, rekanan kontraktor, hingga para penjilat yang ingin mencari muka. Namun, bagi Naila, tumpukan hadiah mahal itu tak ubahnya sampah tak bernyawa. Tidak ada satupun kartu ucapan di sana yang ditulis dengan ketulusan hati. Semuanya hanya formalitas bisnis yang dingin. Naila menghela napas panjang, menyingkirkan sebuah kotak berisi jam tangan mahal ke ujung meja dengan tidak berminat. Ia merasa kesepian di tengah keramaian ucapan selamat yang palsu itu. Tepat saat ia hendak kembali tenggelam dalam layar laptopnya, pintu ruangan terbuka pelan. Dirga masuk, kali ini tidak membawa nampan kopi. Tangan kanannya disembunyikan di belakang punggung. Ia berdiri canggung di depan meja besar Naila, matanya melirik tumpukan kado mewah yang menggunung di sana, lalu wajahnya sedikit meredup, seolah merasa minder dengan apa yang dibawanya. Ada apa, Dirga? Laporan mata-mata lagi? Tanya Naila tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Bukan, Bu, jawab Dirga pelan. Saya cuma mau mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan bahagia. Naila berhenti mengetik. Ia mendongak, menatap Dirga. Ucapan sederhana itu terdengar jauh lebih hangat dibandingkan ratusan pesan WhatsApp yang ia terima seharian ini. Terima kasih, jawab Naila singkat, namun nadanya lembut. Dengan ragu-ragu, Dirga mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Ia meletakkan sebuah pot tanah liat kecil berukuran segenggaman tangan di atas meja marmer yang dingin itu. Di dalam pot itu tumbuh sebuah kaktus bulat mungil dengan duri-duri halus. Tidak ada pita emas, tidak ada kotak beludru. Hanya pot kaktus seharga Rp20.000 yang diikat dengan tali rami sederhana. Naila menatap benda itu dengan dahi berkerut. Kaktus. Iya, Bu, Dirga tersenyum malu. Maaf kalau tidak semewah kado-kado yang lain. Tapi saat saya lihat kaktus ini di pasar bunga Rawablong kemarin, saya langsung ingat Ibu. Naila mengangkat alisnya sebelah, merasa tersinggung sekaligus penasaran. Maksud kamu, saya berduri dan menyebalkan seperti tanaman ini? Bukan begitu, sanggah Dirga cepat. Ibu coba baca tulisan di potnya. Naila memutar pot kecil itu. Di sana, tertempel secari kertas coklat lusuh dengan tulisan tangan Dirga yang rapi. Kaktus itu kuat. Di luar dia berduri tajam untuk melindungi diri dari dunia yang keras. Tapi di dalamnya, dia menyimpan banyak air yang lembut dan menyejukkan. Persis seperti Ibu. Naila terdiam lama. Jantungnya berdesir hebat. Kalimat sederhana itu menghantam telak ke dalam hatinya.
Dirga adalah satu-satunya orang yang bisa melihat menembus topeng besi yang selama ini ia pakai. Di mata dunia, Naila adalah wanita kejam tak berperasaan. Tapi di mata OB ini, ia hanyalah wanita yang melindungi dirinya sendiri. Tanpa sadar, mata Naila berkaca-kaca. Ia menyentuh duri halus kaktus itu dengan ujung jarinya. Ini, kado terbaik yang saya terima hari ini. Terima kasih, Dirga. Saya akan taruh ini di sebelah laptop saya, biar tidak ada yang berani ganggu. Mereka berdua tersenyum, sebuah momen manis yang singkat namun mendalam. Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan itu sedang diawasi. Dari kamera CCTV tersembunyi yang aksesnya sudah diretas, Pak Bara duduk di ruangannya yang gelap sambil mengepulkan asap rokok. Matanya menyipit penuh kebencian melihat kedekatan keponakannya dengan pesuruh itu. Nikmati senyum terakhirmu, Naila, gumam Pak Bara dengan suara serak yang mengerikan. Karena besok, pahlawan kesianganmu itu akan hancur lebur. Langit Jakarta siang itu mendadak berubah gelap tertutup awan mendung, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut badai besar yang akan menghantam nasib Dirga. Di lantai 27, ketenangan kantor Nusantara Grand Property pecah berkeping-keping. Teriakan histeris terdengar dari ruang ganti khusus direksi. Kalung berlian seharga 800 juta rupiah milik Naila, warisan keluarga yang rencananya akan dipakai untuk sesi pemotretan majalah bisnis bergengsi sore itu, raib tanpa jejak. Pak Bara, yang entah mengapa hari itu berada di lokasi yang sangat tepat, langsung mengambil alih komando dengan semangat yang berapi-api. Dengan wajah yang dibuat-buat panik namun mata yang berkilat licik, ia memerintahkan kepala keamanan untuk menutup semua akses keluar masuk gedung. Tidak ada yang boleh pulang, teriak Pak Bara lantang di tengah lobi kantor. Geledah semua tas karyawan, terutama karyawan rendahan. Maling biasanya orang yang kelaparan. Pemeriksaan pun dimulai. Suasana tegang mencekam. Dirga berdiri antre dengan tenang di barisan staf pendukung. Ia sama sekali tidak merasa takut karena ia yakin ia bersih. Saat gilirannya tiba, ia dengan sukarela menyerahkan tas ransel kanvasnya yang sudah butut dan warnanya memudar karena sering kena panas matahari. Petugas keamanan membalikan tas itu di atas meja pemeriksaan. Buku catatan kuliah, botol air minum penyok, dan bekal makan siang tumpah keluar. Namun, bersamaan dengan barang-barang sederhana itu, sebuah benda berkilauan menggelinding keluar dan berhenti tepat di kaki Pak Bara. Sontak, seluruh ruangan menahan napas. Itu kalung berlian Naila. Sudah kuduga, seru Pak Bara penuh kemenangan, telunjuknya menuding tepat ke wajah Dirga. Lihat semua. Si lugu ini ternyata pencuri ulung. Dasar orang miskin tidak tahu diuntung. Dikasih hati minta jantung. Para karyawan mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang tadinya biasa saja kini berubah menjadi tatapan jijik dan menghina. Pantas saja cari muka terus sama Bu Bos. Ternyata mau nyolong. Celetuk salah satu staf senior. Dirga menggeleng kuat, wajahnya pucat pasi. Tidak. Demi Tuhan, Bu Naila, saya tidak mengambilnya. Ada yang menaruh itu di tas saya. Ia menatap Naila dengan tatapan memohon, tatapan yang meminta perlindungan dari satu-satunya orang yang ia percaya. Naila berdiri kaku di sana. Otaknya yang cerdas langsung tahu ini adalah jebakan murahan pamannya. Ia tahu Dirga tidak mungkin mencuri. Tapi bukti fisik ada di depan mata puluhan saksi. Jika Naila membela Dirga sekarang tanpa bukti tandingan, ia akan dituduh bersekongkol atau tidak profesional karena melindungi pacar gelapnya. Posisi CEO-nya dipertaruhkan. Jika ia jatuh, ia tidak akan bisa menolong siapapun. Dengan hati yang remuk redam, Naila memasang topeng dinginnya kembali. Ia harus memilih keputusan paling logis meski menyakitkan. Cukup. Suara Naila datar namun tegas. Ia memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap mata Dirga. Bukti sudah jelas. Pak Satpam, bawa dia keluar. Serahkan pada pihak berwajib dan proses surat pemecatannya hari ini juga. Dunia Dirga runtuh seketika. Bukan karena ancaman penjara, tapi karena pengkhianatan dari wanita yang ia cintai. Ia ditarik kasar oleh dua orang satpam, diseret keluar seperti sampah. Sebelum pintu lift tertutup, Dirga melihat Naila sekali lagi, namun wanita itu hanya menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Hari itu,
Dirga belajar bahwa kepercayaan di gedung pencakar langit ternyata lebih rapuh daripada kaca jendela. Sore itu, langit Jakarta seakan turut merasakan kepedihan yang dirasakan Dirga. Awan hitam pekat yang menggantung sejak siang akhirnya tumpah menjadi hujan badai yang mengguyur kawasan Jenderal Sudirman tanpa ampun. Ribuan butir air menghantam aspal, menciptakan genangan yang memantulkan cahaya lampu kendaraan yang terjebak kemacetan parah. Di trotoar yang basah itu, Dirga berjalan tertatih dengan seragam biru mudanya yang kini basah kuyup. Ia tidak berlari mencari tempat berteduh, ia membiarkan hujan menyamarkan air mata yang mengalir di pipinya. Rasa dingin air hujan tak sebanding dengan rasa dingin di hatinya. Dipecat dengan tidak hormat, dituduh pencuri di depan banyak orang, dan yang paling menyakitkan, dibuang oleh wanita yang selama ini ia lindungi. Dirga merasa harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ia berjalan menuju halte Transjakarta Tosari yang ikonik itu dengan tatapan kosong, berharap bus segera datang membawanya pergi jauh dari gedung pencakar langit yang angkuh itu. Sementara itu, di lobi gedung Nusantara Grand Property, Naila berdiri mematung menatap hujan. Hatinya bergejolak hebat. Logika bisnisnya berteriak untuk tetap diam dan aman, tapi hati nuraninya menjerit kesakitan. Bayangan wajah kecewa Dirga terus menghantuinya. Persetan dengan citra, batin Naila menjerit. Tanpa memedulikan teriakan sekretarisnya, Naila berlari menerobos pintu kaca lobi. Ia melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa, menentengnya di tangan kiri, dan berlari bertelanjang kaki di atas trotoar yang basah dan kotor. Rok span mahalnya basah kuyup, rambutnya yang tertata rapi seketika lepek dan berantakan tertiup angin kencang. Ia tidak peduli. Ia terus berlari membelah hujan, matanya mencari sosok punggung yang ia kenal. Dirga! Berhenti! Teriak Naila sekuat tenaga, suaranya nyaris tenggelam oleh suara guntur dan deru mesin bus. Di jembatan penyeberangan menuju halte, Dirga berhenti. Ia mendengar suara itu. Ia berbalik perlahan. Di sana, beberapa meter di belakangnya, berdiri Naila. Sosok CEO yang agung itu kini tampak kacau balau, basah kuyup, dan napasnya tersengal-sengal. Dirga menatapnya dingin. Mau apa lagi, Bu? Mau memastikan saya benar-benar pergi? Atau mau meludahi saya lagi? Naila melangkah maju, melempar sepatunya ke sembarang arah, lalu mencengkeram kerah baju Dirga dengan kedua tangannya yang gemetar kedinginan. Kamu bodoh, bentak Naila, air matanya bercampur dengan air hujan. Kamu pikir aku diam karena aku percaya kamu mencuri? Kalau aku membelamu di sana, Paman Bara akan langsung memanggil polisi saat itu juga. Kamu akan diseret ke sel tahanan malam ini juga tanpa pengadilan. Aku memecatmu supaya kamu bisa keluar dari gedung itu, supaya kamu bebas sementara aku mencari bukti. Dirga tertegun. Kemarahan di matanya perlahan memudar, tergantikan oleh keterkejutaan. Ia melihat ketulusan yang menyakitkan di mata Naila. Wanita ini tidak membuangnya, wanita ini sedang berusaha menyelamatkannya dengan cara yang menyakitkan bagi mereka berdua. Bu Naila. Suara Dirga tercekat. Jangan panggil aku ibu sekarang, isak Naila, pertahanannya runtuh sepenuhnya. Aku takut, Dirga. Aku takut sendirian melawan mereka tanpa kamu. Tanpa kata-kata lagi, Dirga menarik tubuh mungil yang menggigil itu ke dalam pelukannya. Di tengah jembatan penyeberangan yang ramai oleh orang-orang yang berteduh, di bawah guyuran hujan Jakarta yang keras, dua hati yang terluka itu saling menguatkan. Dirga mendekap erat Naila, seolah berjanji bahwa badai sekeras apapun tidak akan bisa memisahkan mereka lagi. Hari itu, Dirga memang kehilangan pekerjaannya, tapi ia mendapatkan kembali kepercayaannya. 3 hari setelah pemecatan itu, sebuah operasi rahasia sedang disusun, bukan di ruang rapat berlapis kaca anti peluru, melainkan di sebuah kamar kos sempit ukuran 3x4 meter di kawasan Gang Senggol, Jakarta Pusat. Di atas karpet plastik yang sederhana, Naila duduk bersila dengan canggung. Ia menatap takjub pada pemandangan di hadapannya. Ruangan kecil itu penuh sesak oleh orang-orang berseragam. Pak Yanto si komandan Satpam Lobi, Bu Ijah petugas kebersihan toilet, dan Mas Budi teknisi listrik gedung. Mereka semua berkumpul di sana bukan karena uang, tapi karena loyalitas kepada Dirga. Dirga berdiri di depan papan tulis kecil, memimpin rapat strategi layaknya jenderal perang. Ia sadar, Pak Bara mungkin bisa menutup akses kartu identitasnya,
Tapi Pak Bara melakukan satu kesalahan fatal khas orang sombong. Ia meremehkan keberadaan orang kecil. Bagi Pak Bara, petugas kebersihan dan satpam hanyalah ornamen gedung yang tidak punya mata dan telinga. Pak Bara sangat paranoid pada direktur lain. Jelas Dirga serius. Tapi dia tidak pernah curiga saat Bu Ijah masuk ke ruangannya untuk mengangkut sampah. Bahkan saat dia sedang menelepon orang penting. Itu celah kita. Malam itu juga, rencana yang mereka sebut, Operasi Sapu Jagat, dijalankan. Tepat pukul 9 malam, saat gedung mulai sepi, Pak Yanto yang bertugas jaga malam mematikan kamera CCTV lorong lantai 27 selama 10 menit dengan dalih pemeliharaan rutin. Dalam jeda waktu yang sempit itu, Bu Ijah masuk ruangan Pak Bara dengan membawa peralatan tempurnya, sapu, pel, dan sebuah kemoceng. Namun, Bu Ijah tidak hanya membersihkan debu. Dengan tangan yang gemetar namun tekad sekeras baja, wanita parubaya itu menyisipkan sebuah kamera pengintai nirkabel seukuran kancing baju, yang dirakit oleh teman Dirga dari Pusat Elektronik Mangga 2, ke dalam celah ventilasi AC tepat di atas meja kerja Pak Bara. Posisinya sangat strategis, mampu menangkap gambar dan suara dengan jernih dari seluruh ruangan. Sementara itu, di dalam mobil yang diparkir 2 blok dari gedung, Naila dan Dirga memantau layar laptop dengan jantung berdebar. 1 jam berlalu, tidak ada yang terjadi. 2 jam berlalu, Naila mulai putus asa dan mengira rencana ini sia-sia. Namun, tepat tengah malam, pintu ruangan di layar itu terbuka. Pak Bara masuk bersama pria asing bertato. Mereka tampak santai, tertawa lepas sambil merokok, merasa aman di benteng kekuasaan mereka. Kau lihat wajah si Dirga itu saat diseret satpam? Suara Pak Bara terdengar jernih melalui headphone yang dipakai Naila. Rencanaku sempurna. Kalung itu kuharap kau beli lagi dengan harga murah dari pasar gelap. Dan soal proyek fiktif tahap 2, pastikan dananya cair besok setelah rapat umum pemegang saham. Setelah Naila hancur karena skandal asmara dengan pencuri, aku akan ambil alih kursi CEO. Naila membekap mulutnya sendiri. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Ia mendengar sendiri pengakuan pamannya. Tangan Dirga dengan lembut menggenggam tangan Naila yang dingin, memberikan kekuatan tanpa kata. Mereka sudah mendapatkan buktinya. Senjata pamungkas yang disiapkan oleh tangan-tangan kasar para pekerja rendahan itu, kini siap meledakkan kesombongan di lantai teratas. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Rapat umum pemegang saham digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah di pusat Jakarta. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, menerangi wajah-wajah tegang para investor dan dewan direksi. Di podium utama, Pak Bara berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan jas termahalnya. Ia sedang berapi-api menyampaikan pidato yang bertujuan untuk melengsarkan keponakannya sendiri. Hadirin sekalian, suara Pak Bara menggema lantang melalui pengeras suara. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan warisan leluhur ini dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki moral. Naila telah terbukti menjalin hubungan asmara dengan seorang pencuri, seorang mantan karyawan rendahan yang telah menodai citra perusahaan kita. Demi menyelamatkan saham Bapak dan Ibu sekalian, saya mengusulkan mosi tidak percaya untuk memberhentikan Naila secara tidak hormat hari ini juga. Hening. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik, mengangguk setuju. Naila duduk di barisan depan dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Ia membiarkan pamannya menikmati panggung kemenangannya sejenak. Tepat saat Pak Bara hendak mengetuk palu untuk memuluskan voting, pintu ganda ballroom terbuka lebar. Cahaya dari lorong luar menyeruak masuk, menampilkan sesosok pria tegap yang membuat seluruh ruangan menoleh. Itu Dirga. Namun, ia bukan lagi Dirga si OB dengan seragam biru lusuh. Hari ini, ia mengenakan setelan jas hitam pas badan yang dijahit rapi, rambutnya ditata klimis, dan langkah kakinya memancarkan aura wibawa yang tak kalah dari para eksekutif di ruangan itu. Ia berjalan membelah kerumunan menuju podium, diikuti oleh Pak Yanto, satpam lobi, yang membawa sebuah laptop. Siapa yang mengizinkan orang luar masuk? Bentak Pak Bara, suaranya mulai terdengar panik. Keamanan. Usir dia. Tahan. Suara Naila memotong tajam. Ia berdiri perlahan, menatap pamannya dengan sorot mata membunuh. Dia bukan orang luar. Dia adalah saksi kunci atas kejahatan yang Anda lakukan, Paman. Tanpa membuang waktu,
Dirga memberi isyarat pada Pak Yanto untuk menyambungkan laptop ke proyektor utama. Layar raksasa di belakang podium yang tadinya menampilkan grafik saham, kini berubah menjadi rekaman video candid berwarna agak gelap. Suara tawa Pak Bara dan pengakuannya tentang menjebak Naila serta rencana korupsi proyek fiktif terdengar jelas, menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Setelah Naila hancur karena skandal asmara dengan pencuri, aku akan ambil alih kursi CEO. Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati karir Pak Bara. Wajah sang paman berubah pucat pasi, seputih kertas. Ia mencoba berteriak bahwa itu video rekayasa, namun 2 orang petugas kepolisian yang sudah disiagakan Naila di pintu samping segera bergerak maju. Suasana ballroom berubah riuh. Para pemegang saham yang tadinya mendukung Pak Bara kini menatapnya dengan murka. Dirga berdiri tegak di samping Naila. Di tengah kekacauan itu, mereka saling bertukar pandang. Tidak ada kata yang terucap, namun tatapan mereka mengatakan segalanya. Kita menang. Kebenaran yang diperjuangkan oleh para orang kecil akhirnya berhasil meruntuhkan kebohongan raksasa di lantai teratas. 1 bulan setelah badai besar itu berlalu, suasana di kantor Nusantara Grand Property berubah total. Tidak ada lagi atmosfer ketakutan di lorong-lorong, digantikan oleh semangat kerja yang baru di bawah kepemimpinan Naila yang kini lebih hangat. Sore itu, matahari terbenam memancarkan semburat jingga keemasan yang memantul indah di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit Jakarta. Di atap gedung atau rooftop lantai tertinggi, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan, Naila dan Dirga berdiri berdampingan menatap cakrawala kota. Dirga masih mengenakan setelan jas yang ia pakai saat sidang pemegang saham, namun kini ia terlihat lebih santai. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat tebal yang baru saja diserahkan Naila. Posisi asisten manajer operasional masih kosong, ucap Naila sambil menyandarkan sikunya di pagar pembatas, rambutnya melambai pelan tertiup angin sore. Gajinya 10 kali lipat dari gajimu sebagai OB. Dan kamu tidak perlu lagi membersihkan toilet atau disuruh-suruh orang. Dirga tersenyum tipis, menatap amplop itu sejenak, lalu menggeleng pelan. Ia menyerahkan kembali amplop tawaran jabatan itu kepada Naila. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya, tolak Dirga lembut namun tegas. Naila mengerutkan kening, bingung. Kenapa? Kamu takut digunjingkan orang sebagai titipan CEO? Atau kamu masih marah soal kejadian di lobi waktu itu? Bukan, jawab Dirga sambil menatap lekat mata Naila. Justru karena saya menghormati ibu. Saya tidak mau naik jabatan karena belas kasihan atau karena perasaan pribadi. Saya ingin melanjutkan kuliah manajemen saya yang sempat terputus. Saya ingin lulus dengan nilai terbaik, lalu melamar kerja di sini secara profesional. Saya ingin suatu hari nanti, saat saya berdiri di samping ibu, saya memang pantas berada di sana karena kemampuan saya sendiri, bukan karena hadiah. Naila terdiam, rasa kagumnya pada pemuda ini semakin membuncah. Dirga bukan hanya penyelamatnya, tapi juga laki-laki yang memiliki harga diri tinggi. Dengan senyum bangga, Naila merobek amplop tawaran kerja itu, lalu mengambil secari kertas lain dari saku blazernya. Kalau begitu, terima ini. Ini bukan tawaran kerja, tapi beasiswa penuh dari perusahaan untuk karyawan berprestasi. Kamu berhak mendapatkannya karena telah menyelamatkan aset perusahaan senilai miliaran rupiah. Ambil ini, selesaikan kuliahmu, dan kembali padaku sebagai sarjana. Dirga menerimanya dengan mata berbinar. Siap laksanakan, Bu Bos. Naila tertawa kecil, lalu langkahnya mendekat, mengikis jarak di antara mereka. Tangannya terulur menyentuh simpul dasi Dirga yang sedikit miring, memperbaikinya dengan gerakan yang sangat pelan dan intim. Satu hal lagi, bisik Naila, wajahnya kini merona merah di bawah sinar senja. Kalau kita sedang berdua seperti ini, di luar jam kantor, berhenti memanggilku, Bu. Rasanya aku seperti bicara dengan bawahan. Jantung Dirga berdegup kencang. Lalu, saya harus panggil apa? Terserah, jawab Naila malu-malu, melarikan pandangannya ke arah lain. Panggil nama, atau sayang, juga boleh. Dirga tertawa renyah, tawa paling bahagia yang pernah ia lepaskan. Ia memberanikan diri menggenggam tangan Naila yang masih berada di kerah bajunya. Baiklah, sayang. Ayo kita turun,
warung pecel lele di Ben Hill sudah buka. Aku traktir kamu makan malam, tapi kali ini kamu yang kupasin lelenya ya, goda Dirga. Enak saja. Naila mencubit pelan lengan Dirga, namun ia tidak melepaskan genggaman tangannya. Di bawah langit Jakarta yang mulai berganti malam, kisah cinta antara seorang CEO dingin dan tuan kopi jahe itu menemukan pelabuhannya. Sebuah bukti nyata bahwa cinta tidak pernah memandang dari lantai berapa kamu berasal, tapi seberapa tulus hatimu berjuang untuk orang yang kamu cintai. 2 tahun telah berlalu sejak badai di kantor Nusantara Grand Property mereda. Waktu berjalan begitu cepat, hingga tak terasa hari yang dijanjikan itu akhirnya tiba. Di halaman sebuah universitas ternama di Jakarta, di tengah lautan manusia yang mengenakan toga hitam, Naila berdiri dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Ia berusaha menyamar agar tidak dikenali media, namun aura mahalnya tetap tidak bisa disembunyikan. Di tangannya, bukan tas bermerek seharga ratusan juta yang biasa ia tenteng, melainkan sebuah buket bunga matahari raksasa yang besarnya hampir menutupi tubuh mungilnya. Saat nama Dirga dipanggil ke atas podium sebagai salah satu lulusan terbaik dengan predikat cum laude, Naila yang biasanya dingin tak kuasa menahan senyum bangganya. Ia bahkan diam-diam merekam momen itu dengan ponselnya, video yang kelak akan ia tonton ulang ratusan kali sebelum tidur. Dirga telah menepati janjinya. Ia kembali bukan sebagai pesuruh, melainkan sebagai seorang sarjana. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Sore harinya, Dirga yang masih mengenakan setelan toga lengkap meminta Naila mengantarnya ke satu tempat. Bukan ke restoran mewah untuk perayaan, melainkan kembali ke gedung kantor Nusantara Grand Property. Gedung itu sepi karena hari libur. Hanya ada Pak Yanto, satpam setia yang menyambut mereka dengan kedipan mata jahil. Dirga menuntun Naila naik ke lantai 27, berjalan menyusuri lorong yang penuh kenangan, dan berhenti tepat di depan pintu pantry. Ruangan kecil tempat pertama kali Dirga membuatkan teh jahe untuk Naila. "Kenapa kita kesini?" tanya Naila bingung sambil mengibas-ngibaskan tangannya karena AC sentral sedang mati. "Panas, Dirga. Toga kamu itu tebal, nanti kamu keringatan." Dirga hanya tersenyum misterius. Ia menyingsingkan lengan jubah wisudanya, lalu dengan cekatan mulai meracik sesuatu di meja dapur. Aroma jahe dan madu segera menguar memenuhi ruangan, membawa memori 2 tahun lalu kembali hidup. Dirga menyajikan cangkir itu di depan Naila, persis seperti dulu. "Silakan, Bu Bos. Teh jahe spesial untuk meredakan ketegangan," goda Dirga. Naila mendengus geli, namun tetap meminumnya. "Oke, terima kasih. Sekarang ayo pulang, aku sudah pesan meja di restoran Perancis untuk makan malam." "Tunggu sebentar," cegah Dirga. Ia merogoh tas wisudanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal bertuliskan, "Dokumen rahasia." Dengan wajah dibuat-buat super serius layaknya sedang presentasi bisnis, ia meletakkan map itu di hadapan Naila. "Bu Naila, sesuai janji saya 2 tahun lalu, saya datang untuk melamar pekerjaan. Ini CV dan portofolio saya. Mohon dipelajari dengan seksama." Naila mengangkat alisnya. "Kamu ini, baru lulus sudah gila kerja? Besok kan bisa ke HRD." Namun karena penasaran, Naila membuka map itu. Matanya terbelalak. Itu bukan CV lamaran kerja biasa. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen yang diketik rapi dengan judul, "Proposal Kontrak Hidup Bersama Selamanya." Isinya bukan riwayat pendidikan, melainkan daftar janji-janji konyol namun manis. Siap menjadi pendengar keluhan Bu Bos 24 jam non-stop. Bersedia mengupaskan lele dan kepiting seumur hidup. Akan selalu menyediakan bahu saat petir dan mati lampu. Gaji tidak diminta, cukup dibayar dengan senyuman setiap pagi. Tangan Naila gemetar membaca poin-poin itu. Ia tertawa, tapi air matanya menetes jatuh membasahi kertas. "Ini, proposal macam apa ini? Formatnya berantakan, tidak sesuai standar perusahaan," ucap Naila dengan suara serak, berusaha tetap sundere meski hatinya meleleh. Dirga tertawa pelan. Tiba-tiba, ia berlutut di lantai pantry yang dingin itu. Jubah wisudanya menyapu lantai. Dari saku celananya, ia tidak mengeluarkan kotak cincin bludru mahal. Ia mengeluarkan sebuah toples kecil bekas selai yang di dalamnya berisi pasir putih, dan sebuah cincin berlian sederhana namun elegan yang tertanam di sana. "Saya tahu ibu perfeksionis,"
ucap Dirga lembut, menatap lekat manik mata Naila. Karena itu, saya butuh bimbingan ibu seumur hidup saya. Naila, maukah kamu menjadi mentor, sahabat, bos, dan istri saya? Saya tidak bisa menjanjikan hidup yang selalu mulus seperti jalan tol, tapi saya janji teh jahe saya akan selalu hangat setiap kamu butuh. Naila menatap Dirga, lalu menatap pantry sederhana di sekelilingnya. Tidak ada lilin, tidak ada musik orkestra, hanya aroma jahe dan pria yang tulus mencintainya apa adanya. Naila menghapus air matanya kasar, lalu berpura-pura mengetuk meja pantry 3 kali layaknya palu sidang. Proposal diterima. Tapi dengan satu syarat revisi, dilarang membatalkan kontrak ini sampai maut memisahkan. Dirga bersorak pelan, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Naila. Pas, sempurna. Di ruang sempit tempat seorang CEO dan OB pernah berbeda kasta, kini mereka berpelukan sebagai sepasang kekasih yang setara, siap menghadapi dunia berdua. Lamaran itu mungkin tidak viral di media sosial, tapi bagi Naila, itu adalah adegan paling romantis dalam hidupnya. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Bukan di gedung pertemuan biasa, Naila memilih menyewa sebuah taman botani privat di pinggiran Jakarta untuk pesta pernikahannya. Konsepnya unik, kemewahan yang membumi. Dekorasi dipenuhi bunga matahari kesukaan Naila dan ornamen kayu yang hangat. Namun, yang membuat semua orang tercengang bukan dekorasinya, melainkan susunan tamu undangannya. Di barisan paling depan, di meja bundar dengan taplak sutra bertuliskan VIP, tidak diduduki oleh pejabat tinggi atau konglomerat properti. Kursi-kursi kehormatan itu justru diduduki oleh Pak Yanto si Komandan Satpam, Bu Ijah petugas kebersihan, Mas Budi teknisi listrik, dan teman-teman Dirga dari divisi umum. Mereka mengenakan seragam batik seragam yang dijahit khusus oleh desainer ternama pilihan Naila. Mereka tampak canggung namun bangga luar biasa. Sesekali menyeka air mata haru melihat, komandan, mereka bersanding di pelaminan. Saat prosesi akad nikah dimulai, suasana hening. Dirga, yang mengenakan beskap putih gading, menjabat tangan ayah kandung Naila dengan tegas. Suaranya lantang dan mantap saat mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas, membuat Naila yang duduk di sampingnya menunduk menyembunyikan tangis bahagia di balik riasan tipisnya. Momen paling menggemaskan terjadi saat sesi foto. Naila, yang biasanya kaku dan menjaga citra, tiba-tiba berbisik pada fotografer. Ia meminta pose yang tidak biasa. Di hadapan ratusan tamu elit, Naila berjinjit dan dengan jahil mencubit pipi Dirga, sementara Dirga memasang wajah pasrah yang jenaka. Tawa riuh tamu undangan pecah. Dan sebagai puncak acara, tidak ada pemotongan kue tart bertingkat 7. Sebagai gantinya, pelayan membawakan 2 cangkir tanah liat berisi teh jahe madu hangat. Di atas pelaminan, Naila dan Dirga mengangkat cangkir sederhana itu, bersulang untuk masa lalu yang pahit dan masa depan yang manis. Terima kasih sudah berani menahan pintu lift waktu itu, bisik Naila lembut sebelum menyesap tehnya. Terima kasih sudah mau dibonceng sepeda ontel, balas Dirga sambil mengerling nakal. Sore itu, langit Jakarta seolah merestui. Tidak ada hujan, hanya senja yang hangat memeluk 2 insan yang telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. 6 bulan berlalu sejak pesta pernikahan itu. Kehidupan rumah tangga Naila dan Dirga ternyata jauh lebih berwarna dari drama Korea manapun. Di kantor, mereka adalah pasangan profesional yang mematikan. Naila tetaplah CEO yang tegas, dan Dirga kini menjabat sebagai manajer operasional muda yang cekatan dan disenangi banyak karyawan. Tidak ada nepotisme. Semua orang mengakui kemampuan Dirga yang mampu menyelesaikan masalah lapangan dengan pendekatan humanisnya. Namun, begitu mereka sampai di rumah, peran itu berbalik 180 derajat. Sabtu pagi di kediaman mereka, dapur mewah yang biasanya bersih kini tampak seperti kapal pecah. Naila, dengan celemek bermotif beruang lucu, sedang berusaha keras memasak nasi goreng untuk sarapan. Wajahnya cemong kena tepung, rambutnya diikat asal-asalan. Bau hangus samar-samar mulai tercium. Sayang, apinya kegedean. Seru Dirga yang baru saja selesai lari pagi, buru-buru mematikan kompor. Naila cemberut, menatap Wajan dengan tatapan sedih. Yah gosong lagi. Padahal aku sudah lihat tutorialnya 5 kali. Maaf ya, Mas. Istrimu ini payah kalau urusan dapur. Bisanya cuma tanda tangan dokumen.
Dirga tertawa renyah. Ia memeluk Naila dari belakang, dagunya disandarkan di bahu sang istri. Siapa bilang payah? Ini namanya nasi goreng dark mode, edisi spesial. Aku tetap akan memakannya sampai habis. Dirga mengambil sendok, menyuap nasi goreng yang agak hitam itu, lalu mengunyahnya dengan ekspresi meyakinkan. Rasanya crispy dan penuh cinta. Enak kok. Naila memukul pelan lengan suaminya, tahu kalau Dirga sedang berbohong demi menyenangkannya. Tapi disitulah letak kebahagiaannya. Pagi itu ditutup dengan momen manis di meja makan. Naila mengeluarkan sebuah kotak kecil, memberikannya pada Dirga. Bukan jam tangan atau dasi, melainkan sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah yang jelas. Dirga tersedak nasi gorengnya. Matanya membulat sempurna. Ini serius? Naila mengangguk malu-malu. Sepertinya kita butuh stok jahe lebih banyak, calon papa. Karena mulai besok, aku bakal sering mual. Dirga melompat dari kursinya, mengangkat tubuh Naila dan memutarnya pelan sambil bersorak kegirangan. Tawa mereka memenuhi seisi rumah, menandakan babak baru kehidupan yang akan segera dimulai. Dari insiden di lantai 27, kini mereka bersiap menyambut anggota keluarga baru yang akan melengkapi kisah cinta mereka. Begitulah akhir perjalanan panjang Naila dan Dirga. Dari seorang atasan yang dingin dan bawahan yang tak dianggap, takdir membawa mereka pada ikatan suci yang tak terpisahkan. Kisah mereka mengajarkan kita satu hal penting, jangan pernah menilai seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan. Karena di balik seragam lusuh itu, mungkin tersimpan hati emas yang tulus. Dan bagi kalian yang sedang berjuang, entah itu dalam karir atau cinta, percayalah, ketulusan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan cerita, CEO Dingin Tuan Kopi Jahe, dari awal hingga akhir di saluran Ken Arok Productions. Saya harap kisah ini bisa menemani waktu santai kalian, dan memberikan sedikit kehangatan di hati. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, tolong bantu kami dengan menekan tombol subscribe, berikan like terbaik kalian, dan bagikan video ini ke teman, pasangan, atau keluarga kalian. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling bikin kalian senyum-senyum sendiri? Saya doakan sekali lagi bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya semakin lancar, enteng jodoh bagi yang belum menikah, dan keluarganya semakin harmonis bagi yang sudah berumah tangga. Sehat selalu dan sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.